Anak-anak, ayo duduk yang rapi dan tenang. Kita siapkan diri untuk belajar bersama hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang ingin berbagi kabar? Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Nusa. Silahkan Nusa. Terima kasih Nusa. Anak-anak semua sudah siap belajar? Supaya kita makin semangat, kita bermain permainan kecil dulu ya. Namanya tepuk semangat. Semua sudah hafal kan? Yuk kita mulai. Tepuk semangat. 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 Wah, semuanya hebat. Ingat ya, belajar itu penting supaya kita bisa mengasah banyak keterampilan, terutama keterampilan berbicara. Belajar juga sangat berguna untuk masa depan kalian nanti. Jadi tetap semangat ya semuanya. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang mau cerita? Bagus sekali. Selain itu, kalian pernah merasakan perasaan apa saja? Misalnya senang, sedih, atau marah, atau takut? Ada yang pernah merasakannya? Oke, terima kasih sudah berbagi cerita. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai perasaan dan bagaimana cara mengungkapkannya dengan baik. Oke, anak-anak semua perhatikan layar ya. Di sini tulisannya, ayo kita mengenal perasaan. Kita akan belajar mengenal macam-macam perasaan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu supaya kalian bisa memahami macam-macam perasaan. Yang kedua, kalian bisa mengenali macam-macam kosakata untuk menggambarkan perasaan. Yang ketiga, kalian bisa menemukan macam-macam perasaan pada tokoh cerita. Terus, kalian bisa menggunakan kosakata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Dan yang terakhir, kalian bisa menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Di sini ada pertanyaan, apa sih itu perasaan? Perasaan adalah keadaan yang dirasakan atau sedang terjadi pada diri seseorang. Kemudian, perasaan itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada perasaan senang, sedih, marah, takut, kaget, dan juga malu. Apa sih perasaan senang itu? Kita baca bareng ya. Perasaan senang adalah perasaan yang membuat hati kita terasa enak dan gembira, seperti saat mendapat hadiah atau saat bermain dengan teman. Kemudian di sini ada perasaan sedih. Perasaan sedih itu apa? Kita baca bareng yuk. Perasaan sedih adalah perasaan yang membuat hati kita terasa berat dan ingin menangis, seperti saat kehilangan mainan kesayangan. Selanjutnya ada perasaan marah. Perasaan marah itu apa? Perasaan marah itu perasaan yang tidak senang atau perasaan tidak senang yang kuat. Biasanya karena ada sesuatu yang membuat kita kecewa atau hati kita sakit. Selanjutnya ada perasaan takut. Perasaan takut itu apa? Perasaan takut adalah perasaan tidak berani karena merasa ada bahaya atau hal yang menakutkan. Kemudian ada perasaan kaget. Perasaan kaget itu apa? Perasaan kaget itu perasaan yang tiba-tiba kita terkejut karena sesuatu yang tidak kita duga, seperti saat ada suara yang keras secara mendadak. Kemudian yang terakhir ada perasaan malu. Perasaan malu itu apa? Perasaan malu adalah perasaan tidak enak hati karena merasa salah atau takut orang lain melihat kekurangan kita. Selanjutnya, di sini kita akan belajar kosakata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan. Yang pertama ada perasaan senang. Kita pakai kata-kata apa ya untuk menggambarkan perasaan senang? Nah, di sini ada perasaan terhibur, senang karena ada hiburan. Kemudian ada gembira, penuh semangat, senang sekali. Yang ketiga ada riang, senang dan aktif bermain. Kemudian ada bahagia, sangat senang dan tenang. Yang kelima ada ceria, senang, wajahnya cerah.
Kemudian ada bersemangat, penuh tenaga dan gairah. Lalu ada tersenyum, ekspresi senang di wajah. Yang ke-8 ada antusias, sangat semangat dan tertarik. Selanjutnya ada puas, senang, harapan terpenuhi. Dan yang terakhir ada tertawa. Tertawa itu suara senang yang keluar dari mulut kita. Kemudian di sini ada kosakata untuk menggambarkan perasaan sedih. Apa saja ya? Yang pertama ada terpuruk, sangat sedih dan putus asa. Ada menangis, sedih, air mata keluar. Kemudian ada kecewa, harapan tidak terpenuhi. Kemudian ada murung, yaitu sedih dan diam. Yang kelima ada merana, sedih dan lelah. Selanjutnya ada frustasi, sedih karena gagal. Selanjutnya ada sakit hati, sedih karena disakiti. Ada galau, bingung dan sedih. Ada lesu, lelah, kurang semangat. Dan yang terakhir ada sendu, yaitu sedih lembut dan tenang. Selanjutnya ada kosakata untuk menggambarkan perasaan marah. Apa aja ya? Di sini ada jengkel, marah karena terganggu. Kemudian ada tersinggung, marah karena merasa dihina. Selanjutnya ada geram, marah sangat kuat. Ada kesal, marah yang ringan. Ada murka, marah besar dan kuat. Selanjutnya ada cemberut, wajah marah atau kesal. Ada tak sabar, marah karena menunggu lama. Ada sewot, yaitu mudah marah. Ada dendam, marah yang disimpan lama. Dan yang terakhir ada benci, sangat tidak suka. Selanjutnya ada kosakata untuk menggambarkan perasaan takut. Apa aja ya? Di sini ada khawatir, takut akan ada hal buruk. Ada gelisah, tidak tenang karena takut. Ada cemas, takut dan tidak tenang. Ada tegang, takut sampai tubuh kaku. Ada panik, takut dan bingung. Ada ragu-ragu, takut dan tidak yakin. Ada terancam, merasa ada bahaya. Ada gentar, takut sampai gemetar. Ada bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan ada ngeri, takut yang sangat kuat. Selanjutnya, di sini ada kosakata untuk menggambarkan perasaan kaget. Ada tercengang, kaget sampai diam. Ada terperanjat, kaget dengan reaksi tubuh seperti melonjak. Kemudian ada melongo atau kaget sampai mulut terbuka. Kemudian ada terkejut, kaget secara tiba-tiba. Ada bengong, kaget dan bingung. Ada tersentak, kaget dengan tiba-tiba. Ada terbelalak, kaget, mata terbuka lebar. Ada terpana, kaget dan kagum. Ada syok, sangat kaget dan bingung. Kemudian ada terpukau, kaget karena sangat kagum. Yang terakhir, ada kosakata untuk menggambarkan perasaan malu. Di sini ada kata tidak percaya diri, yaitu ragu dan takut gagal. Kemudian ada menunduk, yaitu kepala tertunduk karena kita merasa malu. Kemudian ada grogi, malu dan gugup. Ada canggung, malu dan tidak biasa. Ada segan, malu dan takut menyusahkan. Ada salah tingkah, bingung karena malu. Ada tak enak hati karena merasa kurang nyaman. Kemudian ada gagap karena berbicara tidak lancar, sama seperti rasa gugup ya. Kemudian ada tersipu, malu sampai pipi merah. Kemudian yang terakhir ada kaku atau tidak bisa bergerak karena saking gugupnya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah anak-anak semua sudah paham? Coba Ibu beri satu pertanyaan. Ketika kalian merasa senang, kata-kata apa yang kalian gunakan untuk menggambarkannya? Kalau kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan marah seperti apa? Bagus sekali, ternyata anak-anak semua sudah paham ya. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok anggotanya 4 anak. Kita gunakan web spin wheel untuk membagi kelompoknya ya. Oke, kita mulai putar. Oke, ini kan usahakan dapat kelompok 1. Selanjutnya Zihan akan dapat kelompok 1 juga. Akila akan dapat kelompok 1. Oke, dan juga Rara akan dapat kelompok 1. Dalam kerja kelompok ini, kalian sudah Ibu beri sebuah lembar kerja. Kita buka halaman kedua, semuanya menyimak petunjuk mengerjakannya dulu ya. Ibu akan bacakan. Sudah ketemu belum? Cari yang ada tulisan petunjuk pengerjaan. Nah, sudah ketemu? Kita baca ya. Yang pertama, LKPD berisi 2 lembar kerja dan 1 lembar potong. Yang kedua, lepaskan lembar potong dari LKPD, lalu potong semua kotak kalimat menggunakan gunting. Yang ketiga, buka lembar tempel dari LKPD, lalu diskusikan bersama kelompok kotak kalimat mana saja yang menggambarkan setiap kantong perasaan. Yang keempat, masukkan semua kotak kalimat yang didapatkan ke dalam kantong perasaan yang tepat. Yang kelima, tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan saat mengerjakan LKPD. Dan yang terakhir, setelah mengerjakan LKPD, bersiaplah bersama kelompok untuk maju ke depan kelas bergantian mempresentasikan hasil jawaban dari tiap kelompok. Semuanya sudah paham? Oke, bisa kita mulai untuk mengerjakan ya. Silakan berdiskusi. Oke, karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan, sekarang tiap kelompok bergiliran menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju.
Bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan. Seru ya diskusinya tadi. Sekarang kita akan bermain permainan tebak perasaan. Masih dengan kelompok yang sama, Ibu akan putarkan video cerita. Peraturannya, setiap kelompok akan diwakili satu anak yang siap mengangkat tangan kalau tahu jawabannya. Yang paling cepat angkat tangan boleh jawab dulu. Kalau benar, kalian dapat poin 1. Kalau salah, teman kelompok boleh membantu. Kalau masih belum benar, kelompok lain boleh mencoba menjawab. Siap ya? Yuk kita mulai. Aduh, kok belum nyala juga ya? Gimana kita bisa menyelesaikan tugas Bu Nana? Tunggu saja sebentar lagi, pasti lampunya akan menyala. Untungnya juga tidak terlalu gelap kok hari ini. Masih ada cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Dira, maaf ya, kamu jadi makan makanan yang sudah kadaluarsa karena aku tidak teliti melihatnya. Gak apa-apa, Bona. Yang penting kita sekarang udah tahu cara memeriksa tanggal kadaluarsa. Jadi semoga tidak terulang lagi. Iya, Dira. Siap-siap ya. Bersedia. Siap. Mulai. Hore, aku kedua. Dava, kamu paling hebat. Dan Bona, kamu kalah. Jadi kamu paling lambat. Bona paling lambat. Ayo Made, coba diketuk pintunya. Katanya Made mau minta maaf kepada Bona karena tidak sengaja membuat HP-nya retak. Tapi nanti kalau Bona masih marah bagaimana? Aku takut sekali, Dava. Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi, Cika. Oh iya ya. Yeay, bisa diminum lagi deh. Nih, Cika. Ya ampun, maaf ya, Cika. Nggak apa-apa kok, Dira. Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya. Selesai. Aku selesai. Aku sudah selesai dari tadi. Ayo, kita tunjukkan gambar kita masing-masing. Lihat nih gambarku. Itu gambar karpet ya? Kok karpet? Ini kan gambar sawah. Oh, sawah. Bagus sekali, semuanya hebat. Sekarang kita akan hitung skor kelompok yang sudah kalian dapatkan ya. Kelompok yang mencetak skor tertinggi akan mendapat hadiah spesial dari Ibu. Setelah kita hitung, skor tertingginya diraih oleh kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dan selamat untuk kelompok 3. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita ulang kembali yuk apa yang sudah kita pelajari tentang macam-macam perasaan. Ada yang bisa menyebutkan perasaan apa saja yang sudah kita pelajari? Bagus sekali. Ada yang masih merasa sulit memahami atau ingin ditanyakan? Baik, tadi Nusa bertanya ya, kenapa sih kita harus belajar perasaan? Jadi, perasaan itu sangat penting untuk dipahami supaya kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan tepat dan juga mengerti bagaimana perasaan orang lain. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Kalau begitu, kita simpulkan bersama-sama. Perasaan itu ada macam-macam, seperti senang, sedih, marah, takut. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Nana. Silakan Nana. Terima kasih Nana.
Baik, pelajaran hari ini kita tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.